Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas liputan tentang hubungan olahraga dan politik. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan untuk dosen pengampu mata kuliah sosiologi olahraga yaitu Miss Zahra Zakiyah Ahda MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Adipira Saputra dengan NIM akhir 023. Saya Ahmad Izam Mardika dengan NIM akhir 065. Saya Rahmat Aji Yaswedra, NIM akhir 025. Saya Akstiandra Fulvian Adani dengan NIM akhir 133. Berikut adalah hasil liputan yang kami buat. Olahraga sering digambarkan sebagai zona netral atau tanpa politik, arena kemampuan, stamina, dan strategi. Namun pada kenyataannya, olahraga dan politik sering saling mempengaruhi secara erat. Kebijakan negara mempengaruhi pembiayaan dan regulasi olahraga. Sedangkan peristiwa olahraga bisa dijadikan panggung ekspresi politik atau alat diplomasi. Liputan ini akan menelusuri berbagai kasus terkini dinamika hubungan olahraga politik, tantangan dan peluang, serta makna yang lebih dalam dari interseksi keduanya. Berikut contoh kasus terkait hubungan olahraga dan politik di dalam negeri maupun luar. Baik, yang pertama ada kasus hubungan olahraga dan politik luar negeri. Yang pertama, penolakan visa untuk atlet Israel oleh pemerintah. Pada tahun 2025, muncul sejumlah kasus yang memperlihatkan kuatnya hubungan antara olahraga dan politik di berbagai negara. Salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah penolakan visa untuk atlet Israel oleh pemerintah Indonesia menjelang kejuaraan dunia senam artistik yang akan diselenggarakan di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa tidak akan memberikan izin masuk bagi atlet Israel karena pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Keputusan ini didasari oleh pandangan politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, serta tekanan dari masyarakat dan kelompok keagamaan yang menolak kehadiran atlet Israel ke tanah air Indonesia. Federasi Senam Israel atau IGF kemudian mengajukan gugatan ke Court of Arbitration for Sport atau disingkat CAS, menilai keputusan Indonesia melanggar semangat sportivitas internasional. Namun CAS menolak gugatan tersebut karena tidak memiliki kewenangan untuk memaksa suatu negara menerbitkan visa. Akibat keputusan tersebut, atlet Israel artinya tidak dapat berpartisipasi dalam ajang tersebut. Sementara Indonesia tetap mendukung dukungan moral dari masyarakat domestik dan berbagai negara mayoritas Islam. Kasus ini memperlihatkan bagaimana olahraga internasional seringkali bersinggungan dengan kebijakan politik dan diplomasi luar negeri suatu negara. Jadi untuk topik yang selanjutnya ada hubungan antara dunia olahraga dan kepentingan politik di Indonesia. Bagaimana olahraga sering dijadikan sarana pencitraan, diplomasi, hingga alat konsolidasi kekuasaan. Jadi dalam dunia yang seharusnya netral dan menjunjung sportivitas, olahraga ternyata tak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang politik. Di Indonesia, ajang olahraga kerap menjadi panggung politik yang efektif, mulai dari kehadiran pejabat dalam pembukaan turnamen lokal hingga pencatutan nama tokoh politik dalam kegiatan olahraga rakyat. Misalnya, beberapa tahun terakhir banyak ditemukan turnamen sepak bola antar desa yang disponsori atau digelar oleh tokoh politik menjelang masa kampanye. Kaos, tim, spanduk, hingga baliho di sekitar lapangan sering menampilkan wajah dan slogan politik tertentu. Di sisi lain, beberapa kebijakan pemerintah terkait anggaran olahraga juga sering dikaitkan dengan kepentingan popularitas atau strategi elektoral. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara global, olahraga sudah lama menjadi alat diplomasi politik, seperti pingpong diplomasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 1970-an. Atau Piala Dunia yang sering digunakan negara tuan rumah untuk memperkuat citra internasional. Namun ada dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, keterlibatan politik dapat meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitas olahraga. Tapi di sisi lain, jika terlalu jauh, olahraga bisa kehilangan esensinya sebagai wadah sportivitas dan persatuan. Untuk topik selanjutnya yaitu sepak bola dan politik di Afrika. Di Afrika tersendiri, sepak bola telah lama digunakan sebagai sarana perjuangan nasional.
termasuk dalam konteks kemerdekaan dan Pan-Afrika. Contohnya adalah negara Ghana yang dipimpin oleh Presiden Kwame Nkrumah yang memanfaatkan Black Stars sebagai simbol aspirasi nasional dan Pan-Afrika. Nkrumah membangun badan pengatur sepak bola dan menginisiasi turnamen seperti Kwame Nkrumah Gold Cup sebagai bagian dari perjuangan politik dan identitas nasional. Negara-negara Afrika lain juga memanfaatkan sepak bola untuk memperkuat citra nasional dan memperjuangkan aspirasi politik, meskipun menghadapi tantangan fasilitas dan pengembangan klub yang terbatas dibandingkan dengan Eropa. Nah, kemudian pengaruh politik dalam sepak bola internasional. Selain konteks nasional, politik juga mempengaruhi event besar seperti Piala Dunia dan pertandingan internasional lainnya. Contohnya adalah boikot politik dan propaganda, seperti yang dilakukan Afrika dalam mendukung atau memanfaatkan turnamen untuk memperjuangkan nasionalisme atau kemerdekaan. Pengaruh politik sepak bola internasional tidaklah sekedar olahraga, tetapi juga sebagai refleksi konflik politik, perjuangan kemerdekaan, dan kebanggaan nasional. Olahraga ini menjadi medium komunikasi politik yang paling kuat, sekaligus ajang perebutan simbol dan identitas bangsa di tengah dinamika sosial dan politik kawasan tersebut. Berikut tadi kasus terkait hubungan olahraga dan politik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi olahraga dan politik merupakan dua bidang yang kerap beririsan dengan kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, olahraga berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa, membangun karakter dan memperkuat diplomasi antar negara. Di sisi lain, politik memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan olahraga, pendanaan, serta pembentukan sistem yang mendukung prestasi atlet. Hubungan keduanya harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan kepentingan yang merugikan dunia olahraga. Dengan sinergi antar pemerintah, lembaga olahraga, dan masyarakat, olahraga dapat menjadi kekuatan positif yang tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persatuan, keadilan, dan integritas bangsa. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan politik dan semangat sportivitas perlu dijaga agar olahraga tetap menjadi wadah yang murni, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.